Kenapa banyak sekali orang di sini? Camilla bergumam sambil menatap kerumunan. Nona, sebentar lagi ada pesta di rumah saya. Kalau Anda ada waktu, Anda suka teh, Nona? Saya punya campuran langka yang ingin saya tawarkan. Nona Camilla, keluarga saya baru saja memperoleh makhluk langka yang sangat menarik. Anda harus melihatnya. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Kerumunan orang haus keuntungan yang datang mencium aroma kekayaan. Dia memang sudah memperkirakan bakal menarik perhatian, tapi tidak sampai separah ini. Dari pagi hingga sekarang, surat, hadiah, dan tamu terus berdatangan tanpa henti. Nona Camilla, ayah saya sudah lama ingin bertemu dengan Putri Duxorpel. Siapa yang menyentuhku? Pria yang sedang berbicara pada Camilla itu menepis dengan kesal tangan seseorang yang menepuk pundaknya. Siapa yang berani? Kalimatnya langsung berhenti. Minggir. Suara berat dan rendah yang singkat, namun dampaknya luar biasa besar. Semua orang yang semula berkerumun di sekitar Camilla serentak menyingkir ke satu sisi dalam sekejap. Masih belum pergi? Tidak, kami sudah selesai. Dalam sekejap, ruangan yang ramai tadi langsung kosong seperti tersapu angin. Camilla menyeringai kecil melihatnya. Kamu benar-benar seperti penangkal hama berjalan. Apa? Mengabaikan kebingungannya, Camilla bertanya. Ada apa kau kesini? Sudah waktunya pergi ke klub. Camilla menatapnya tanpa ekspresi. Dalam hati, dia bertanya untuk kesekian kali. Kenapa sih dia seserius ini? Pelatih pedangmu tidak bilang apa-apa soal ini? Tidak. Bahkan tidak menyuruhmu fokus latihan? Tidak juga. Ya, wajar saja sih. Siapa juga yang berani menegur Arsian? Bahkan seorang pendekar pedang pun tahu betapa berharganya nyawa mereka sendiri. Dengan desahan pendek, Camilla berdiri dari tempat duduknya. Begitu keluar dari kelas, dia melihat Petro berdiri di depan pintu. Kalian datang bersama? Gila, ya nggak mungkin lah. Saya juga datang ke sini untuk menjemput Nona Camilla, tapi orang itu sudah masuk lebih dulu, jadi saya menunggu di luar. Woi, kenapa lagi? Aku kan gak sebut namamu. Camilla menggeleng pelan, lalu berjalan menjauh, seolah-olah tidak ada hubungan sama sekali dengan mereka. Camilla, begitu masuk ruang klub, Lila langsung menyapanya dengan senyum gugup. Ah, kamu datang. Begitu mendengar suara lain menyusul, Camilla langsung tahu kenapa Lila tampak begitu gelisah. Kenapa kamu di sini? Aku juga mau bergabung dengan klub ini. Rania sedang duduk di ruang klub. Sikapnya begitu alami, seolah dia memang sudah menjadi anggota sejak lama. Maaf, tapi kami tidak berencana menerima anggota baru lagi. Ah, begitu ya? Benar kan ketua? Hah? Iya, benar. Untuk sekali ini, Lila yang biasanya lembut justru menunjukkan ketegasan mengejutkan. Aneh juga ya? Hah? Aneh? Gumam Camilla, kecurigaannya mulai tumbuh. Rania yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu, memiringkan kepalanya dengan rasa ingin tahu. Aku kira klub memperbolehkan siapapun bergabung kapan saja. Itu tergantung pada klubnya. Klub kami, Camilla dengan lembut menepuk bahu Lila, menghentikannya yang tampak berusaha keras untuk menolak kehadiran Rania. Lila, tidak apa-apa kan kalau ada satu anggota lagi? Hah? Kenapa tidak biarkan saja dia bergabung? Mata Lila membelalak kaget. Camilla kembali menepuk bahunya dengan ringan. Biasanya, Lila akan melakukan berbagai cara hanya untuk merekrut satu anggota baru. Camilla tahu bahwa kali ini Lila menolak bukan karena tidak mau, melainkan karena khawatir padanya. Sejujurnya, aku juga sedikit penasaran sih. Usaha kikuk Rania untuk mendekat membuat Camilla curiga. Kini setelah gadis itu muncul langsung di ruang klub, Camilla tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang apa yang sedang direncanakannya kali ini. Terima kasih Camilla. Rania berseri-seri, senyumnya begitu cerah dan tulus. Ya, kalau kau senang aku juga senang. Camilla menanggapinya ringan, lalu segera mengalihkan perhatiannya. Dia datang ke ruang klub bukan untuk urusan rekrutmen. Lila, kau pernah dengar panti asuhan langit? Maksudmu panti asuhan yang dekat istana itu? Dekat istana? Iya, sepertinya itu panti asuhan terbesar di ibu kota. Benarkah? Kau pernah ke sana? Lila menggeleng pelan.
Klub kita lebih fokus membantu panti asuhan kecil. Yang besar biasanya sudah punya banyak donatur. Tapi kenapa kau bertanya? Aku sedang mencari seorang anak. Begitu Camilla mengucapkannya, bukan hanya Lila, tapi semua anggota klub menatapnya. Anak? Siapa? Siapa yang kamu cari? Tanya Arsian dan Petro hampir bersamaan. Anak seseorang yang ku kenal. Camilla menjawab samar, pandangannya beralih pada rintik hujan yang membasahi jendela. Tadi malam, hantu air bernama Bess bercerita padanya tentang seorang anak yang pernah dia titipkan di panti asuhan langit. Suamiku meninggal setelah lama sakit. Kami terlalu terlilit utang untuk bisa membesarkan anak. Jadi kau menitipkannya di panti asuhan? Aku harus melakukannya. Aku butuh waktu untuk menabung. Setidaknya agar kami bisa punya rumah kecil. Kami sudah kehilangan rumah karena utang. Dan aku tidak bisa membiarkan anakku hidup di jalanan. Lalu, aku bekerja tanpa henti untuk mengumpulkan uang. Setelah kondisi sedikit stabil, aku kembali untuk menjemput anakku. Tapi ternyata dia sudah diadopsi. Itu terjadi 10 tahun lalu. Anak itu berusia 5 tahun saat itu. Berarti sekarang sudah 15. Untuk apa kamu mencarinya sekarang? Aku hanya ingin melihatnya sekali saja. Tapi saat kutanya ke pihak panti asuhan siapa yang mengadopsinya, mereka menolak untuk memberitahuku. Itu wajar saja kan? Anak yang telah diadopsi, apalagi yang kini hidup tenang di keluarga baru, tidak seharusnya diganggu oleh orang tua kandung yang datang tiba-tiba. Jadi, kamu bunuh diri karena merindukan anakmu? Tidak, bukan begitu. Kalau aku benar-benar merindukannya, aku akan mati-matian mencarinya. Lalu apa yang terjadi? Itu kecelakaan. Bess menghela nafas panjang. Aku merasa putus asa lalu pergi berjalan-jalan. Tahu-tahu aku sudah sampai di lembah. Di sana aku melihat seorang anak tenggelam dan berjuang meminta tolong. Anak itu seusia dengan anakku. Jadi dia melompat tanpa pikir panjang. Dan aku tidak bisa berenang. Apa? Aku berhasil menyelamatkan anak itu. Tapi aku sendiri. Bess tenggelam setelah menyelamatkan anak itu. Camilla memandangnya dengan ekspresi tidak percaya. Kau melompat padahal tidak bisa berenang. Apa sih yang ada di pikiranmu? Namun, dia tidak bisa benar-benar menegur seseorang yang meninggal saat berusaha menyelamatkan anak lain. Tolong temukan anakku. Begitulah Camilla mengetahui tentang panti asuhan langit, tempat Bess menitipkan anaknya. Kalau aku minta bantuan Luffy, mungkin akan lebih mudah. Tapi itu hanya akan menimbulkan kerumitan. Duk Sorpel pasti akan tahu. Dan Camilla harus memutar otak untuk menjelaskan tentang Bess dan anaknya. Dia memutuskan untuk menyelidikinya diam-diam, mulai dari panti asuhan langit untuk mencari tahu kemana anak itu diadopsi. Perlu bantuan? Aku juga bisa bantu. Dua putra keluarga Duk yang terkenal dengan jaringan informasinya menawarkan diri. Tapi Camilla menggeleng. Tidak perlu, aku bisa mengurusnya sendiri. Dia tidak ingin melibatkan mereka. Rasanya situasi ini akan menjadi terlalu rumit jika terlalu banyak orang ikut campur. Camilla, kamu mau pergi ke panti asuhan langit? Iya, kenapa? Aku pernah ke sana. Aku bahkan kenal dengan kepala pantinya. Mau aku temani? Apa-apaan ini? Apa benar dia mengenal tempat itu? Camilla menatap Rania tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Mungkin memang lebih baik pergi bersama seseorang yang punya koneksi di sana. Sudah ada kabar? Kamu lagi. Bess menembus jendela dan masuk ke kamar. Sosok transparannya meninggalkan jejak lembab di tempat dia lewat. Camilla mengerutkan kening, jelas tidak senang dengan kedatangan yang tiba-tiba. Aku sudah bilang kan, aku akan menemuimu setelah penyelidikan selesai. Tapi aku sudah tidak sabar. Kamu kan seharusnya berdiam di air. Kenapa malah keluyuran? Tidak apa-apa, hujan juga tidak berhenti sejak kemarin. Iya, tapi aku yang tidak nyaman, pikir Camilla dengan kesal. Kehadiran Bess membuat udara di kamarnya selalu lembab, dan dia mulai merasa tidak betah dengan hawa pengap itu. Jadi, sudah ada hasilnya. Aku sudah tahu siapa yang mengambil anakmu. Kepala panti asuhan langit yang dulu menolak memberitahu Bess apapun,
dengan mudah memberikan informasi pada Camilla. Kepala panti itu rupanya sangat pandai menyesuaikan diri dalam urusan sosial. Di mana? Di mana anakku sekarang? Nada mendesak Bess membuat Camilla menghela nafas berat. Dia tidak menyangka hasil penyelidikannya akan berakhir seperti ini. Mereka tidak ada. Apa maksudmu? Pasangan yang mengadopsi anakmu itu tidak pernah ada. Sosok Bess bergetar, seolah tidak percaya dengan apa yang baru didengarnya. Identitas mereka palsu, nama mereka hanya ada di atas kertas. Tidak ada orang sungguhan yang hidup dengan nama itu. Setelah mendapatkan alamat dan nama pasangan tersebut, Camilla menyewa beberapa agen informasi untuk menelusurinya. Hasilnya mengejutkan, tidak ada jejak sama sekali. Bahkan setelah memperluas wilayah pencarian dan menambah jumlah agen, hasilnya tetap sama. Pasangan itu tidak pernah benar-benar ada. Mereka tidak ada. Lalu siapa yang mengambil anakku? Wajah pucat Bess berubah semakin biru karena panik. Camilla kembali menghela nafas, merasakan beban situasi yang semakin berat. Seharusnya ini hanya tugas sederhana, menemukan anak dan mempertemukannya kembali dengan ibunya. Siapapun yang rela membuat identitas palsu hanya untuk mengambil seorang anak, jelas punya tujuan yang mencurigakan. Ada sesuatu yang terasa sangat salah. Perasaan tidak nyaman perlahan menjalari Camilla. Wilayah pencariannya sudah diperluas, akan butuh waktu. Camilla telah menggandakan jumlah agen informasi, namun sejauh ini tidak satu pun membawa hasil nyata. Camilla! Pintu terbuka dengan keras, dan Rania masuk dengan wajah panik sekaligus bersemangat. Ada apa? Kamu sedang mencari anak bernama Dennis, kan? Camilla langsung membeku mendengar nama itu. Dari mana kau tahu nama itu? Anak Bess bernama Dennis, tapi Camilla sama sekali belum menyebutkannya pada Rania. Kepala panti yang memberitahuku. Kepala panti asuhan langit. Iya. Kau kesana lagi sendirian? Iya, maaf. Aku terlalu penasaran. Rania menunduk menyesal, tapi Camilla menghela nafas pendek dengan nada kesal. Dia memang tidak berniat merahasiakan nama anak itu. Namun sikap Rania yang selalu ikut campur mulai mengganggunya. Jadi anak yang kau cari itu Dennis. Aku kenal dengan Dennis. Apa? Kami cukup dekat. Kami dulu tinggal di lingkungan yang sama. Wajah Rania berseri-seri, antusiasme terpancar jelas. Aku bahkan kenal orang tuanya. Mereka sendiri yang bilang bahwa Dennis anak adopsi dari panti asuhan langit. Benarkah? Iya. Sepertinya tidak bohong. Lagi pula, hal seperti ini mudah untuk dibuktikan. Namun tetap saja, Camilla merasa tidak tenang. Tempat tinggal mereka tidak jauh dari sini. Jika dia benar-benar kenal Dennis, kita mungkin bisa menemukannya. Keraguan Camilla tidak bertahan lama. Mereka bisa segera memastikan kebenarannya. Besok kau bebas? Tentu. Kalau begitu, tunjukkan jalannya. Tenang saja, aku pastikan kita pasti akan menemukannya. Rania menepuk kedua tangannya penuh semangat. Camilla menatapnya sejenak lalu menghela nafas lagi. Semoga memang sesederhana itu. Ini rumahnya, kata Rania keesokan harinya. Mereka tiba di sebuah desa kecil di pinggiran ibu kota. Daerah itu tenang dengan deretan rumah sederhana yang tertata rapi. Kau dulu tinggal di sini? Iya, rumahku yang atapnya biru itu. Rania menunjuk ke arah sebuah rumah dengan genting berwarna biru cerah yang menonjol di antara yang lain. Sudah lama sekali aku tidak ke sini. Kapan terakhir kali kau melihat Dennis? Seingatku sekitar 6 bulan lalu. 6 bulan bukan waktu yang lama. Artinya kemungkinan Dennis dan orang tua angkatnya masih tinggal di sana. Mungkin semuanya akan berakhir dengan pertemuan yang bahagia, pikir Camilla sambil mempercepat langkahnya menuju rumah itu. Di sana, di rumah itu Dennis tinggal. Oh, lihat, itu Dennis. Di seberang jalan, seorang anak laki-laki sedang berjalan ke arah mereka. Tubuhnya cukup tinggi, dan Rania melambaikan tangannya dengan antusias sambil tersenyum cerah. Namun Camilla tidak merasa senang, dia hanya bisa mengumpat dalam hati. Kenapa? Bess yang sejak kemarin begitu bersemangat, membayangkan momen pertemuan dengan anaknya, kini hanya bisa tertegun dengan mulut terbuka. Anak laki-laki itu mengenali Rania, dan segera berlari ke arah mereka. Wajahnya memancarkan kebahagiaan. Camilla juga ingin merasakan hal yang sama.
lega, dan gembira karena telah menemukan anak itu. Apalagi ini sekarang, kalau saja bukan karena hantu yang berjalan di sampingnya. Dennis! Bess memanggil-manggil nama anak itu berulang kali. Suaranya dipenuhi kerinduan dan kesedihan. Pandangan Camilla tidak tertuju pada anak laki-laki itu, tapi pada hantu seorang anak berusia sekitar 5 tahun yang berdiri di sebelah Dennis. Yang lebih buruk lagi, hantu kecil itu tampak sama sekali tidak menyadari keberadaan Bess. Tidak peduli seberapa keras dia memanggil atau mendekat, hantu anak itu seolah tidak bisa melihatnya. Sama seperti dia. Pandangan Camilla beralih pada Rania. Di sebelah gadis itu berdiri sosok arwah perempuan yang memiliki rupa identik dengannya dan sama sekali tidak menyadari keberadaan dirinya sendiri. Tidak mungkin ini hanya kebetulan. Sebuah arwah yang tidak sadar tapi memiliki wujud yang sama persis dengan tubuh hidupnya. Camilla menghela nafas pendek disertai tawa getir. Matanya menajam dengan kecurigaan dan ketegangan yang mulai tumbuh. Ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Camilla, dia kan Dennis yang kita cari? Iya, sepertinya begitu. Dia tersenyum, sebuah senyum yang tampak cerah dan meyakinkan. Hebat! Dennis, ayo masuk, kita bicara di dalam. Tentu. Camilla, ayo. Melihat Rania dan Dennis berjalan di depan, Camilla diam beberapa saat sebelum melangkah mengikuti mereka dengan tenang. Dia harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sini.